Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sudah siap belajar? Oke. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang bisa bantu Bu Guru untuk pimpin doa? Ya, silakan maju ke depan. Teman-teman, mulai belajar kita ada banyak doa yang bawakan menurut ajaran agama saya yang beragama sahabat bisa menyelesaikan. Yang nomor 8, demi syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan atas kehadiran iman sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan proses sebagai mengajar. Kiranya Tuhan membuka pikiran kami masing-masing agar dapat belajar dengan doa dalam Kristus dengan kami. Amin. Dengan Bapa. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bu Guru periksa data hadirin terlebih dahulu ya. Yang Bu Guru sebut namanya silakan angkat tangan ya. Nanti kalau yang tidak hadir silakan diberitahu keterangannya. Baik, yang pertama Clarissa. Ada? Keterangannya di apa? Alfa. Arida. Aulia. Clarissa Anabel. Elizabeth. Ikram. Hadir Ibu. Katarina. Hadir Ibu. Revan. Hadir Ibu. Ilham. Hadir Ibu. Yusuf. Hadir Ibu. Matilda. Hadir Ibu. Mana. Hadir Ibu. Miranti. Hadir Ibu. Meriska. Hadir Ibu. Moses. Hadir Ibu. Maria. Hadir Ibu. Nadia. Rafli. Hadir Ibu. Rocky. Rocky kemana? Ada keterangannya nggak? Sakit? Siapa yang sudah kasih surat izin sakit belum? Belum. Nanti diminta ya di wali kelasnya ya. Septerlina. Hadir Ibu. Oke. Baik, berarti hari ini ada 2 siswa yang tidak masuk ya. Clarissa dan Rocky ya. Baik, selanjutnya Bu Guru ingin mengecek kesiapan kalian untuk belajar. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Hari ini kita belajar apa? Ya, oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Ibu minta kalian semua berdiri dulu. Berdiri dan pegang badan seperti ini ya. Lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, liriknya ada di layar. Oke? Indonesia
industri. Pernah ya tahu? Nah, di situ biasanya ada limbah industri. Di situ juga bisa menyebabkan pencemaran ya. Baik. Selanjutnya, hari ini Ibu harap setelah mempelajari pembelajaran hari ini anak-anak nanti bisa mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, mengidentifikasi pentingnya penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua, menumbuhkan kesadaran akan dampak negatif reaksi kimia konvensional terhadap lingkungan, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu menerapkan nilai-nilai pelajar Pancasila seperti peduli lingkungan, bernalar kritis, dan kreatif. Bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Baik. Selanjutnya perhatikan video di bawah ini ya, video yang ada di layar ya. Bisa dilihat itu ada apa saja yang terjadi pencemaran ya. Perhatikan ya videonya. Coba itu kimianya pada tingkatan semua pembuangannya itu. Bisa tadi kalau mampu mati akibat limbah itu. Itu kan kalau lagi limbah kan airnya hitam kayak bawah, itu dipakai mandinya gatal, sama baju kalau dipakai nyuci itu bau. Itu salah satu contoh pencemaran yaitu limbah. Proses pencucian dia dikasih warna, dikasih biasa, dikasih kimia. Pewarna itu setelah selesai, sudah masih diangkat, mana air sisanya, cuciannya, itu langsung dibawa dari mesin, itu otomatis sekali, sampai semua langsung dibawa di 14 dan 15 tahun. tapi melanggar peraturan perundang-undangan, bukan dinas teknis DLHK atau DPPTSP yang menuntut kegiatan tersebut.
Tetapi yang menentukan adalah Satpol PP setelah mendapatkan kajian hasil kepolisian. Tentunya sebuah aktivitas ini kan banyak mekanisme pemantauannya ya, dari isi lingkungannya atau dari analisis mengenai dampak lingkungannya, bisa dilihat dari mana dokumen-dokumen mereka melakukan perencanaan pengelolaan dan pemantauan. Kalau kita lihat mereka mau serius gitu ya, kalau misalnya mereka diperingati kemudian juga tegur juga masih melakukan sama, saja mereka tugas untuk melakukan pencabutan izin. Kalau yang di daerah industri, nah disitulah beban pencemarannya cukup tinggi ya. Tentunya akan memberi beban pencemaran pada sungai, khususnya ini Cisadane ya sangat berat. Bisa dilihat tuh pencemarannya. Selanjutnya, sekarang kita bentuk kelompok. Kemarin guru sebelum mengakhiri pembelajaran yang minggu lalu, guru sudah bentuk kelompok kan? Semua sudah duduk selesai kelompoknya belum? Sudah. Oke. Selanjutnya ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik berdasarkan masalah yang tadi. Masalah tadi itu masalah apa kira-kira? Pencemaran. Baik. Silakan ditulis nama kelompoknya dan nama anggota kelompoknya ya. Sudah ditulis nama dan anggota kelompoknya? Tulis namanya, nama anggota kelompoknya, nama lengkap ya. Ada yang sudah selesai menulis? Sudah semua? Siapa lagi yang sudah menulis nama kelompok dan nama anggotanya? Ya, perhatikan yang sudah ya. Silakan diperhatikan di situ ada pertanyaan. Ada berapa pertanyaan itu? 4. Ya, ada 4 pertanyaan ya. Berdasarkan masalah tadi yang sudah kalian lihat atau tonton ya. Sekarang silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan itu berkelompok, secara berkelompok. Silakan didiskusikan untuk jawabannya. Ya, silakan. Nah, yang lainnya bisa bantu menjawab ya. Silakan menggunakan HP-nya untuk internet juga boleh. Sambil mencari mungkin referensi gitu.
jawab ya. Bisa dibuka buku pelajarannya juga, kita sekali jawabannya.
Bisa menjawabnya? Kan ada yang susah, atau ada yang susah? Sampai mencari jawabannya bisa didiskusikan juga sampai nanti menjadi moderatornya ya. Kalau presentasi itu ada yang menjadi apa saja? Moderator, penulis, notulen atau tulis, itu pemateri ya. Bukan dari sekarang ya, sampai menjadi moderatornya.
kemarin guru sudah kasih catatan. Perhatikan jawabannya ya, sudah benar atau belum?
kalian presentasi dulu. Habis itu nanti untuk moderator mempersilakan bertanya ke kelompok yang sedang duduk atau kelompok yang tidak presentasi untuk satu pertanyaan saja. Ya. Disiapkan pertanyaannya nanti disimak pada saat temannya presentasi. Bisa? Nomor 1 sudah siap. Nomor 2 udah siap. Nanti boleh bawa buku dan namanya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain kan? Untuk referensinya. Nomor 3 sudah siap. Nomor 4 ya? Sudah siap. Sudah Ibu. Nomor 3 baik, sebelum mulai presentasi kita bermain terlebih dahulu ya. Silakan dibuka HP-nya untuk perwakilan kelompok, satu HP saja. Dibuka di browser. Tahu browser? Biasanya kalau di HP itu Chrome. Pakai Chrome. Terus ketik Kahoot, K-A-H-O-O-T. Dan nanti ada pilihan mengikuti game atau join. Terus nanti dimasukkan pinnya ya. Ini tulisannya Kahoot, K-A-H-O-T. Sebenarnya pinnya sedang dibuat. Itu pinnya ya. Ada yang sudah bisa masuk? Tulis nanti tulis kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2. Ya, kelompok 2 yang sudah masuk, gambarnya itu bisa diganti ya, sesuai dengan teman kalian. Kelompok yang lain? Kelompok 4, kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 ini belum masuk. Baik, sudah menunggu yang kelompok 3.
Yang paling cepat menjawab dan dia benar poinnya lebih tinggi. Sudah 3 kelompok. Ya. 2 kelompok yang benar. Siapa yang merasa benar? Siapa lagi? Satu lagi. Oke, kita lihat skornya ya. Kelompok 3 yang memimpin. Kelompok 3 ya. Ayo kelompok 2, kelompok 4. Masih ada soal berikutnya ya. Lanjut. Lanjut ya. Menggunakan sabun organik dari bahan alami, termasuk reaksi yang titik-titik lingkungan, ramah atau tidak ramah, dan sebabnya keterangannya apa? Ayo cepat. Wah, ada satu kelompok yang jawabannya salah. Kelompok berapa itu yang jawabannya salah? Kita berdata. Kita cek sama-sama ya misalnya. Wah, kelompok 2 memimpin lagi, naik dia, tadinya dia kosong. Lanjut ya. Perhatikan soal depan. Menggunakan pestisida kimia secara berlebihan termasuk reaksi yang titik-titik lingkungan. Pestisida kimia. Apa pestisida? Kelompok 3 masih memimpin, beri tepuk tangan. Lanjut, masih ada 2 soal berikutnya. Mendaur ulang hal yang bekas menjadi tempat pensil termasuk reaksi yang ramah, tidak ramah, dan karena apa? Ada yang salah? Apakah masih kelompok 3 yang memimpin? Yakin tidak masih kelompok 3 yang memimpin? Masih ya, coba kita lihat ya. Oh tidak, kelompok 2 sekarang yang memimpin. Selisihnya 310 itu ya. Oke, sekarang bagi menonton juara pertama. Bisa jadi kelompok 2 atau kelompok 3. Siap? Ready? Oke. Deterjen ramah lingkungan termasuk reaksi yang ayo. Masih ada 2 kelompok yang belum jawab. Satu kelompok lagi. Iya. Ada 1 kelompok yang tidak menjawab berarti ya. 2 dan 1. Siapa yang menjadi juara ini? 2 atau 3? 3. Kenapa kelompok 2 tidak menjawab? Oke, kita lihat juaranya ya. Siapa yang juara ketiga? Kayaknya ketiga dulu lah. Ketiga. Siapa? Kelompok 4, tepuk tangan. Juara 2 kelompok 2. Juara 1 kelompok 3. Oke, baik. Menyenangkan game ini ya. Oke, sekarang kita melanjutkan ke diskusi yang tadi ya. Setelah kita selesai main
pagi teman-teman dan Ibu Guru. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibawakan oleh teman saya Nadia dan Elizabeth. Wakil cepat sampai silakan. Pertanyaan nomor 1, apa yang kamu rasakan setelah menonton video tersebut? Jawabannya, kami merasa kagum setelah menonton video tersebut karena ternyata reaksi kimia memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang bermanfaat maupun yang berisiko. Pertanyaan nomor 2, apa dampak negatif yang kamu lihat akibat reaksi kimia terhadap lingkungan? Jawabannya, dampak negatif yang terlihat adalah pencemaran udara dan air akibat limbah hasil reaksi kimia industri yang tidak dikelola dengan baik. Pertanyaan nomor 3, apakah reaksi bahwa kimia itu berbahaya berat? Jawabannya, kami merasa kimia bisa berbahaya jika digunakan tanpa pengetahuan dan tanggung jawab, karena bisa menimbulkan ledakan, racun atau polusi. Pertanyaan nomor 4, apa harapan terhadap ilmu kimia yang ramah lingkungan? Jawabannya, kimia berharap ilmu kimia terus berkembang ke arah yang lebih ramah lingkungan seperti penggunaan bahan kimia hijau dan teknologi daur ulang yang aman. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan yang ingin bertanya. Ini dari kelompok berapa ini? Apa saja faktor utama yang menyebabkan terjadinya pencemaran sungai akibat limbah kimia? Silakan dari kelompok kamu. Faktor utama meliputi pembuangan limbah industri tanpa pengelolaan, penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan di pertanian, serta limbah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya seperti deterjen dan obat-obatan. Lalu kurangnya pengawasan dan kesadaran masyarakat juga memperparah kondisi. Masih ada yang ingin bertanya? Sudah cukup ya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup. Sekian, terima kasih. Kita selamat pagi. Pagi. Ya, bercerita kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan masuk ke kelas. Kelompok lainnya silakan diperhatikan ya. Oke, silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Guru. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal nomor 1, apa yang kamu rasakan setelah menonton video tersebut? Jawabannya, setelah menonton video tersebut, kami merasa lebih sadar bahwa kimia tidak hanya tentang rumus, tetapi juga tentang dampaknya terhadap kehidupan dan alam. Nomor 2, apa dampak negatif yang kamu lihat akibat reaksi kimia terhadap lingkungan? Jawabannya, dampak negatif yang kami lihat adalah kerusuhan ekosistem akibat penggunaan bahan kimia berlebihan seperti pestisida dan limbah padi. Ya, apakah kamu merasa bahwa kimia itu berbahaya? Jelaskan. Jawabannya, menurut kami kimia tidak sepenuhnya berbahaya, tetapi bisa menjadi berbahaya jika disalahgunakan atau tidak dikendalikan dengan baik. Apa harapanmu terhadap ilmu kimia yang ramah lingkungan? Jawabannya, harapan kami ilmu kimia dapat membantu menciptakan produk yang aman, efisien, dan tidak mencemari lingkungan. Sekian dari kami. Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya angkat tangan. Kelompok berapa? Ya. Silakan. Apa dampak pencemaran sungai akibat limbah kimia terhadap kesehatan manusia? Bagi manusia, air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit kulit, gangguan pencernaan, bahkan meracunkan logam berat seperti merkuri dan timah.
pagi. Pagi. Beri tepuk tangan untuk ya, silakan Bapak Ibu. Selamat pagi teman-teman. Dulu. Pagi. Pagi. Jadi kami dari kelompok 3 Pertanyaan nomor 1, apa yang kamu rasakan setelah menonton video tersebut? Kami merasa prihatin karena banyak reaksi yang ternyata bisa merusak lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Pertanyaan nomor 2, apa dampak yang kamu lihat akibat reaksi kimia terhadap lingkungan? Dampak negatif yang terlihat adalah munculnya hujan asam dan pencemaran tanah akibat reaksi kimia dari gas buangan industri. Pertanyaan nomor 3, apakah kamu merasa bahwa kimia itu berbahaya? Jelaskan. Kami merasa kimia berpotensi berbahaya karena tetapi juga sangat bermanfaat jika digunakan dengan bijak dan sesuai prosedur keselamatan. Pertanyaan nomor 4, apa harapan kamu terhadap ilmu kimia yang ramah lingkungan? Kami berharap ilmu kimia bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah lingkungan, bukan penyebabnya. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan siapa yang ingin bertanya, kelompok lainnya. Ya, silakan. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran sungai akibat Ya, kelompok 3 sudah bisa mengetahui pertanyaannya. Apa kurang jelas? Jelas. Jelas, ya. Silakan jawab. Upaya yang dapat dilakukan antara lain membangun basis pengelolaan air limbah atau MPAL. Di setiap industri menerapkan pengelolaan sekitar terhadap pembuangan limbah, melakukan edukasi masyarakat tentang lingkungan, menjaga kebersihan sungai, serta melakukan reposasi daerah aliran sungai untuk menjaga ekosistem. Bagaimana kelompok yang bertanya? Cukup? Cukup. Ya, silakan dibuka. Demikian dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, selanjutnya kelompok 4. Ya, silakan. Selamat pagi, Bu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, apa yang kamu rasakan setelah menonton video tersebut? Kami merasa tertarik dan ingin mempelajari lebih dalam tentang bagaimana reaksi kimia bisa dimanfaatkan secara positif. 2, apa dampak negatif yang kamu lihat akibat reaksi kimia terhadap lingkungan? Dampak negatif adalah meningkatkan limbah beracun yang sulit diuraikan oleh alam. Pertanyaan yang ketiga, apakah kamu merasa bahwa kimia itu berbahaya? Jelaskan. Kami tidak bisa menganggap kimia berbahaya secara mutlak karena bahaya itu tergantung pada cara manusia mengelolanya. Pertanyaan nomor 4, apa harapanmu terhadap ilmu kimia yang ramah lingkungan? Harapan kami, ilmu kimia dapat terus dikembangkan untuk menciptakan energi bersih dan bahan ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan bumi. Sudah? Kemudian dari kelompok kami ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi pencemaran sungai akibat limbah kimia?
Siap. Beri tepuk tangan buat Oke, semuanya sudah menjawab ya. Sudah berapa semua? Selanjutnya, silakan mengisi refleksi pembelajaran yang akan Ibu bagi. Sebelumnya lembar jawabannya dikumpulkan ke meja ibu ya. Silakan barangkali kelompok dikumpulkan ke meja ibu. Semua sudah dapat? Ada yang belum dapat? Ya, silakan mengisi refleksi diri atau refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Ada 3 pertanyaan ya. Silakan perhatikan dan silakan menjawab berdasarkan jawaban kalian sendiri. Tulis nama dan kelasnya.
silakan. Mulai dari kelompok siapa dulu? Kelompok mana? Kelompok 4 dulu mungkin ya. Tadi kan presentasi kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Sekarang untuk membacakan refleksi dari kelompok 4, 3, 4, 3, 2, 1. Silakan kelompok 4. 2 orang masih berempat. Punyanya sendiri, baca punyanya sendiri saja. Sebut namanya ya. Kelasnya tahu. Nama kelas, nama dan kelompoknya dulu. Kami dari kelompok 4 akan membacakan refleksi diri kami. Saya Arina Hilma dari kelas 10. 1. Apa hal menarik yang kamu pelajari hari ini? Prinsip kimia hijau bisa diterapkan di berbagai bidang termasuk pertanian dan industri makanan. Apa pendapatmu tentang peran ilmu kimia dalam menjaga lingkungan? Dengan penerapan kimia hijau, lingkungan dapat terlindungi dari kerusakan jangka panjang. Apa satu perubahan kecil yang bisa kamu lakukan di rumah agar lebih ramah lingkungan? Mengedukasi anggota keluarga tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dari kelompok 3 akan membacakan refleksi diri kami. Nama saya Katarina. Yang pertama, apa satu hal menarik yang kamu pelajari hari ini? Limbah kimia dari pabrik dapat menyebabkan kematian biodata air jika tidak diolah dengan benar. Kedua, apa pendapatmu tentang peran ilmu kimia dalam menjaga lingkungan? Ilmu kimia membantu memahami bagaimana bahan kimia bereaksi dengan ekosistem. Tiga, apa satu perubahan kecil yang bisa kamu lakukan di rumah agar lebih ramah lingkungan? Mengurangi penggunaan bahan kimia keras, membersihkan rumah. Sudah? Silakan duduk kembali. Kelompok 3, silakan. Kami dari kelompok 3 melakukan refleksi diri kami. Yang pertama dari saya. Nama Mbak Siska, penderita anggota kelas 10. Yang pertanyaan pertama, apa satu hal menarik yang kamu pelajari hari ini? Kimia hijau membantu menghemat sumber daya alam melalui daur ulang bahan kimia. Pertanyaan kedua, apa pendapatmu tentang peran ilmu kimia dalam menjaga lingkungan? Ilmu kimia membantu mengurangi emisi gas berbahaya dan proses industri. Yang terakhir, apa satu perubahan kecil yang bisa kamu lakukan di rumah agar lebih ramah lingkungan? Mengurangi konsumsi produk yang dikemas dengan plastik berlebihan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan refleksi diri. 1. Apa satu hal menarik yang kamu pelajari hari ini? Pencemaran air dapat berdampak langsung pada kesehatan manusia. 2. Apa pendapatmu tentang peran ilmu kimia dalam menjaga lingkungan? Kimia membantu menemukan solusi tapi untuk mengatasi krisis air bersih. Yang terakhir, apa satu perubahan kecil yang bisa kamu lakukan di rumah agar lebih ramah lingkungan? Membuat pembersih alami dari bagian politis. Sudah? Silakan berubah. Kelompok 2, silakan. Selanjutnya dari kelompok 1 ya. Kami dari kelompok 2 akan membaca refleksi diri kami. Saya bernama Aulia Anwari. Pertanyaan pertama, apa satu hal menarik yang kamu pelajari hari ini? Pencemaran
Pertanyaan pertama, apa satu hal menarik yang kamu pelajari hari ini? Jawaban, kimia hijau tidak hanya penting di laboratorium, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Apa pendapatmu tentang peran ilmu kimia dalam menjaga lingkungan? Ilmu kimia menjadi dasar dalam inovasi energi bersih dan bahan terbarukan. Apa satu perubahan kecil yang bisa kamu lakukan di rumah agar lebih ramah lingkungan? Menggunakan produk pembersih rumah tangga yang ramah lingkungan. Sudah? Kelompok 1 terakhir. Kami dari kelompok 1 akan membacakan refleksi diri. Nama Miranti, kelas 10. 1. Apa satu hal menarik yang kamu pelajari hari ini? Banyak bahan kimia beracun dapat diganti dengan bahan alami yang lebih aman. 2. Apa pendapatmu tentang peran ilmu kimia dalam menjaga lingkungan? Dengan kimia, manusia dapat memahami dampak bahaya kimia terhadap alam. 3. Apa satu perubahan kecil yang bisa kamu lakukan di rumah agar lebih ramah lingkungan? Memilah sampah organik dan anorganik sebelum dibuang. Saya dari kelompok 1 atas nama Nadia. 1. Apa satu hal menarik yang kamu pelajari hari ini? Jawabannya prinsip kimia hijau menekankan efisiensi energi dan penggunaan bahan terbaru. 2. Apa pendapat tentang peran ilmu kimia dalam menjaga lingkungan? Tanpa ilmu kimia, sulit mengkontrol dampak industri terhadap lingkungan. 3. Apa satu perubahan kecil yang bisa kamu lakukan di rumah agar lebih ramah lingkungan? Menggunakan ulang botol plastik untuk keperluan lain. Ya, oke, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada, Bu. Ya, silakan berdiri. Ada teman berdiri. Kesimpulannya, pencemaran sungai akibat limbah kimia merupakan masalah serius yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Pencegahan lebih efektif daripada penanggulangan, sehingga kesadaran dan tindakan nyata dari semua pihak menjadi kunci utama menjaga kelestarian sungai. Ya, terima kasih. Selamat kembali. Oke, Guru akan sedikit singgung untuk pembelajaran kita berikutnya atau di pertemuan berikutnya, yaitu prinsip kimia hijau dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Ada yang dinamakan prinsip kimia hijau. Nanti kita akan mempelajari 12 prinsip kimia hijau. Ada berapa? 12 ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya disiapkan materinya, bukunya, dan silakan disimak di internet apa saja itu prinsip kimia hijau dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan, supaya kalian lebih tergambar apa saja prinsip-prinsip kimia hijau ya sebelum kita belajar. Baik, itu saja untuk hari ini. Ada yang bisa menutup pembelajaran kita dengan doa? Ya, silakan. Mari teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Dan doa yang saya bawakan menurut acara agama saya yaitu Islam. Bagi agama sahabat, mohon menyelesaikan. Doa mulai. Baik, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi anak-anak.